Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan pemimpin umum Wahda Islamiyah, yang kami hormati Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah, yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahda Islamiyah. Singkat saja kami sampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi wawasan kita bersama terkait dengan lembaga pendamping proses produk halal Wahda Islamiyah. Tadi beberapa hal sudah disampaikan secara rinci terkait produk-produk apa saja yang bisa tercover dengan proses pendampingan proses produk halal. Jadi kita perlu memahami bahwa tidak semua produk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat itu dapat disertifikasi melalui proses produk halal atau P3H. Karena sebagian produk yang tersaji di masyarakat itu membutuhkan proses yang kompleks untuk mendapatkan sertifikasi. Seperti contohnya pengusaha-pengusaha yang menyediakan makanan kemasan, pabrikasi, kemudian warung atau resto yang menyediakan makanan yang membutuhkan penggunaan beberapa bahan-bahan yang memang melalui proses dalam penyajiannya, seperti dalam penggunaan daging hewani. Ini tidak dapat melalui proses pendampingan proses produk halal karena sifatnya kompleks. Jadi hal-hal yang bisa dilayani oleh pendamping proses produk halal adalah usaha berupa pelaku usaha yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, yang dimaksud dengan pelaku usaha mikro dan kecil adalah usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih dan memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian pernyataan pelaku usaha ini didasarkan pada standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Jadi petugas kita nantinya, para P3H ini akan melakukan pendampingan yang melakukan sosialisasi, kemudian menyampaikan standar hal-hal yang memenuhi. Pertama adalah regulasi negara, yang kedua adalah penetapan standar berdasarkan standar syariah, ya, halal yang berdasarkan syariah. Dan kemudian untuk pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan standar halal ini paling sedikit terdiri atas yang pertama adalah pernyataan pelaku usaha yang terdiri atas ikrar yang berisi minimal dua hal. Yang pertama adalah kehalalan produk dan bahan yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah proses produk halal. Jadi pada proses yang sederhana ini yang didampingi oleh P3H, prosedur pembuatan produk-produk yang sifatnya konsumsi akan dianalisa ya oleh petugas pendamping, ya, kemudian menetapkan standarnya, menyampaikan kepada para pengusaha mikro tersebut apakah dari sisi bahan, kemudian dari pengolahan yang memang memenuhi seluruh standar syariah. Ya, jadi dari sisi produk, kehalalan, unsur bahan dan proses pembuatannya. Dan semua proses ini dianalisa, kemudian ditetapkan atau disampaikan oleh petugas pendamping melalui proses pendampingan. Jadi sebenarnya prosesnya sederhana, tetapi semua proses yang dikerjakan ini harus melalui pendampingan oleh petugas yang telah mendapatkan sertifikat resmi dari BPJPH. Nah, kemudian pernyataan pelaku usaha yang menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal tadi, yang pertama produk tidak berisiko, yang kedua bahan sudah pasti kehalalannya, yang ketiga proses produksi yang dipastikan halal dan sederhana. Jadi proses yang kompleks tidak masuk dalam kriteria pendampingan oleh P3H. Tetapi tadi sudah disebutkan itu adalah bagian dari tugas pokok dari LPH atau lembaga pemeriksa halal. Nah, jadi yang menjadi bagian penting dari proses pendampingan ini adalah adanya akad atau ikrar halal oleh pelaku usaha setelah lolos verifikasi yang didampingi oleh pendamping proses produk halal. Nah, ada beberapa hal yang menjadi poin pokok dalam pendampingan proses produk halal ini. Yang pertama adalah negara menyediakan anggaran
untuk pendampingan halal ini, sehingga sertifikasi halal gratis yang disiapkan ini betul-betul dapat diakses oleh semua usaha mikro tanpa dibebani biaya. Jadi semua prosesnya itu tidak dibebankan biaya. Jadi tadi sudah sempat disinggung atau sempat disampaikan bahwa semua proses ini dibebankan pada APBN. Tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Abdullah Said bahwa insentif yang didapatkan oleh seorang pendamping yang berhasil mendampingi sertifikasi halal itu mendapatkan insentif sebesar 150.000 untuk setiap pendampingan. Nah, ada unsur biaya lain yang dianggarkan oleh pemerintah, diantaranya adalah sebesar 25.000 untuk LP3H, kemudian 25.000 untuk wakaf, dan juga terdapat 30.000 untuk biaya yang dikeluarkan dalam proses penetapan oleh MUI yang memiliki tugas untuk menyetujui atau mengeluarkan fatwa terkait dengan hasil dari proses verifikasi dan validasi proses produk halal. Yang kedua, bahwa sertifikat halal yang terbit ini berlaku selama 4 tahun. Ya, jadi selain dari usaha yang terus bertumbuh, kemudian adanya diversifikasi usaha, maka potensi yang dimiliki oleh petugas pendamping ini akan terus bertumbuh dan bertambah, karena setelah sertifikasi halal ini habis masa berlakunya, maka akan ada perpanjangan. Dan pada saat pemerintah sudah menetapkan bahwa undang-undang mengenai mandatori pemberlakuan sertifikat halal ini sudah bersifat wajib, maka semua produk-produk yang dikonsumsi masyarakat itu tidak dapat dipasarkan tanpa melalui proses sertifikasi halal. Nah, kemudian proses yang sederhana ini dilakukan dengan pernyataan pelaku usaha tadi yang dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas pendamping. Dan kemudian pendampingan ini ya hanya dapat dilakukan oleh petugas pendamping yang berada pada naungan LP3H. Dan alhamdulillah LP3H Wahda Islamiyah sudah memiliki izin resmi dan berada pada naungan BPJPH, dan alhamdulillah hari ini kita sama-sama menyaksikan peluncurannya, dan mulai hari ini para pendamping kita sudah bisa bertugas, dan insya Allah kita akan melanjutkan terus pada batch-batch berikutnya. Batch 1 berhasil kita mendapatkan 28 petugas pendamping, dan kebetulan 28 petugas pendamping ini memiliki wilayah tugas di Sulawesi Selatan. Dan wilayah atau skop kerja kita di LP3 Wahda Islamiyah sebenarnya adalah seluruh Indonesia. Jadi ke depan insya Allah kami sangat berharap bahwa setiap daerah, ya, kabupaten kota dan provinsi juga bisa memiliki petugas pendamping. Sebagai informasi bahwa seorang petugas pendamping itu memiliki wilayah kerja berdasarkan wilayah provinsi. Jadi seorang misalnya yang berdomisili di Makassar itu bisa melakukan proses pendampingan untuk seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dan begitu pula misalnya seorang pendamping yang berdomisili atau ditetapkan wilayah tugasnya di Palembang misalnya, maka skop wilayah kerjanya adalah Sumatera Selatan, ya seperti itu. Jadi tidak bisa menjangkau ke wilayah lain kecuali kalau bisa misalnya mengajukan proses pemindahan. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ke depan kita targetkan dan kita harapkan semua wilayah memiliki petugas pendamping agar pelayanan kita terhadap kader maupun masyarakat bisa makin luas, dan kita bisa memudahkan, ya, melalui lembaga Wahda Islamiyah bisa memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal atas semua produk-produknya. Demikian yang penting kami sampaikan. Untuk informasi batch 2 nanti akan ditampilkan flyernya. Insya Allah akan dimulai pada besok hari sampai dengan tanggal 27 Juni. Insya Allah untuk batch kedua ini kami bekerja sama dengan Koperasi Primer Nasional, kemudian juga Koperasi Usman, dan juga bersama dengan Koperasi Muslimah. Insya Allah untuk kepengurusan secara struktural bisa memberikan perhatian dan bisa mewujudkan terkait dengan tadi arahan-arahan dari Ketua Umum kita, pemimpin umum, yang berharap tentang bagaimana Wahda Islamiyah bisa memberikan peran dan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Insya Allah. Demikian dari kami. Jazakumullah khairan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.